Permintaan dan pengharapan adalah bagian dari fitrah manusia. Ketika dalam kesulitan, seseorang cenderung mencari pertolongan. Namun ketika permintaan itu dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang mati di dalam kubur, maka muncullah berbentuk penyimpangan akidah yang sangat berbahaya, teman-teman, yaitu kesirikan. Salah satu bentuk kesirikan yang menyebar di berbagai tempat adalah meminta kepada penghuni kubur, seperti para wali, kiai, ataupun tokoh agama yang telah wafat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesirikan meminta kepada penghuni kubur. Meminta kepada selain Allah. Betapa banyak orang datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali. Ya Sunan Fulan, wahai wali Fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya. Sementara yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul, ya. Secara bahasa atau etimologi, syirik berasal dari kata syaraka yang berarti menjadikan sekutu atau menyekutukan. Adapun secara istilah atau terminologi syar'i, syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal yang menyerupakan kekhususannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Perlu untuk kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, syirik bermacam-macam bentuknya. Di antaranya seperti syirik akbar, yaitu syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk jin atau wali di kubur dan sebagainya. Adapun syirik asghar atau syirik kecil, yaitu tidak mengeluarkan dari Islam tetapi mengurangi tauhid dan bisa menjadi pintu menuju kesyirikan yang besar. Contohnya seperti riya, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita ketahui, meminta kepada penghuni kubur termasuk syirik akbar yang jadi polemik di sini. Mengapa meminta kepada orang mati termasuk ke dalam syirik? Orang mati tidak bisa mendengar ataupun menjawab permintaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang mati mendengar. Al-Quran surah An-Naml ayat ke-80. Teman-teman, hanya Allah yang maha mendengar dan maha menolong. Pertolongan kita bukan kepada penghuni kubur, sebagaimana firman-Nya yang tertera di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 106, dan janganlah kamu menyeru atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberimu mudarat kepadamu. Jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang musyrik. Bahkan para nabi sekalipun tidak bisa memberi manfaat setelah mereka wafat. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya bagi diriku sendiri, kecuali yang Allah kehendaki. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 188. Teman-teman, di sini akan kita bawakan contoh kesyirikan kepada penghuni kubur di tengah masyarakat, seperti yang pertama, meminta rezeki kepada wali yang dikubur. Contoh, wahai Sunan Fulan, lancarkanlah rezekiku. Yang kedua, meminta jodoh atau kesembuhan di kuburan, keramat. Contohnya, membawa bunga sesajen, membaca doa-doa di hadapan kuburnya. Lalu yang ketiga, bernazar untuk wali di kubur. Contoh, kalau aku lulus ujian, aku akan bawa nasi tumpeng ke makam Mbah Fulan. Yang keempat, mengadu nasib, mencari ilmu kebal atau keselamatan lewat kuburan. Yang kelima, teman-teman, tawaf atau sujud di sekitar kuburan.
Betapa banyak orang datang ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali, ya Sunan Fulan, wahai wali Fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya. Sementara yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul, ya. Orang terkadang saya heran, ya, logika mereka kemana? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Makanya dia tidak bisa lagi salat, kita yang salatkan. Dia tidak bisa lagi berdoa, kita yang doakan. Dia tidak bisa lagi mandi, kita yang mandikan. Iya, kalau dia bisa mandi sendiri, ngapain kita mandikan? Pegang-pegang lagi badannya. Dia marah kalau saya bisa mandi sendiri, kok mandikan saya. Ya. Kemudian dia tidak bisa lagi pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, kita yang angkatkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang salatkan, kita yang doakan, kita yang masuk kafan, terus kita minta sama dia. Ya, otak kita kemana? Ente yang mandikan saya, ente bahlul katanya. Ya, coba. Di mana ya? Sementara orang banyak meminta-minta kepada mayat. Dalam doa mereka, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani mati di mana? Meninggal dia wali, dia ulama. Tapi dia meninggal di sana, di Arab sana. Kemudian ente di Makassar berteriak, Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ente di mana? Abdul Qadir Jailani di mana ya? Ini kesyirikan, syirik akbar, bahaya. Minta kepada selain Allah. Orang berbondong-bondong, ya, semangat pergi ke kuburan, lebih semangat daripada pergi ke masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai ada kawan-kawan yang tinggal di daerah kuburan-kuburan dikeramatkan seperti itu cerita. Ya. Ustaz, sampai ada ibu datang kepada saya. Benar katanya kalau minta ke kuburan tersebut dikabulkan. Subhanallah. Ya. Jadi orang semangat minta kepada penghuni kubur, dan ini syirik, ya, sangat berbahaya. Ya. Ini syirik besar, dan banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal ini, meminta kepada penghuni kubur. Teman-teman, di sini akan kita bawakan dalil-dalil tentang haramnya meminta kepada penghuni kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan menyeru selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Para ulama sepakat bahwa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara gaib adalah kesyirikan yang besar, khususnya kepada orang yang mati yang tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Majmu' Fatawa Jilid 1 halaman 124, siapa saja yang berdoa kepada orang yang sudah mati, maka dia telah melakukan syirik akbar. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau menegaskan bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk pembatal keislaman. Lalu apakah ziarah kubur itu diperbolehkan? Ya, ziarah kubur disyariatkan untuk mengingat kematian, lalu mendoakan si mayit, mengingat akhirat. Namun tidak dibolehkan berdoa kepada mayit atau melakukan ritual-ritual syirik di sana. Teman-teman, mengapa kesyirikan kepada kuburan sangat berbahaya? Itu dikarenakan dapat menghapus seluruh amal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-65, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan pelakunya kekal di dalam neraka jika ia mati sebelum bertobat. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Maka apa solusi dan tindakan pencegahan dari meminta kepada penghuni kubur? Yang harus kita lakukan ialah, teman-teman, menguatkan ilmu tauhid di tengah masyarakat, menghindari tempat-tempat praktik syirik, mendidik anak-anak sejak usia dini tentang bahaya kesyirikan, mengajak orang tua dan keluarga kembali kepada tauhid yang lurus, menyebarkan buku dan ceramah yang menjelaskan bahaya syirik kuburan,
Maka dari penjelasan di atas teman-teman dapat ditarik sebuah kesimpulan, meminta kepada penghuni kubur adalah sebuah kesyirikan yang nyata. Islam datang untuk memurnikan tauhid, menjauhkan manusia dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kuburan bukan tempat untuk menggantungkan harapan. Hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepadanya kita kembali. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat kelima. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.